Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba mau lanjutkan untuk konfigurasi MPLS kita. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah bangun ini topologi MPLS, ya MPLS. Untuk hari ini nanti kita pengen nerapkan kita tambahkan VPLS. VPLS-nya jadi virtual private-nya itu nanti kita bangun dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 5 ya. Jadi Mikrotik 1 ke Mikrotik 5. Jadi nanti MPLS-nya akan kita bangun di sini Mikrotik 1 ke Mikrotik 5 ya. Jadi di sini nanti kita kasih VPLS ke Mikrotik 5. Di sini posisinya adalah kalau kemarin itu sudah kita konfigurasi ke semua jaringan ini menggunakan OSPF ya, OSPF dengan dengan single area backbone atau area 0. Kemudian untuk MPLS-nya itu sudah kita konfigurasi ya, VPLS-nya sudah kita konfigurasi. Kemudian untuk untuk ininya, untuk hari ini nanti kita mau lanjutkan kita konfigurasi VPLS dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 5. Jadi nanti VPLS itu hanya dikonfigurasi di Mikrotik 1 ke Mikrotik 5. Jadi hanya dikonfigurasi ujung to ujung. Di Mikrotik yang antara ini itu nanti tidak kita konfigurasi VPLS-nya. Jadi VPLS hanya di ujung ya, nanti seperti apa hasilnya. Oke, kemudian sebelum ini semua sudah komunikasi ya. Jadi ini saya ping ini dari Mikrotik dari PC 6. Dari PC 6 ini saya coba ping ke PC 8 ya, 10 45 22 itu sudah bisa. Kemudian saya trace, ini sudah bisa juga 401 11 110 118 sampai gitu ya. Baik, kemudian ini baru menggunakan MPLS, belum kita terapkan VPLS ya. MPLS-nya untuk konfigurasi sama di video sebelumnya ya. Sebelum konfigurasi MPLS kita konfigurasi OSPF terlebih dahulu. OSPF ataukah routing routing ya, routing statik ataupun routing dinamik. Oke, kemudian kita konfigurasi VPLS-nya ya. Kita konfigurasi VPLS kita konfigurasi di Mikrotik 1 dan Mikrotik 5. Kita masuk dulu Mikrotik 1 ya. Ya, jadi di sini untuk MPLS itu nanti kita konfigurasi di interface ya, interface VPLS ya, VPLS. Oke ya, VPLS kita add name ya. Ini kok nggak mau jalan ya, name. Jadi di sini saya kasih nama VPLS ya, saya kasih nama VPLS. Jadi kita masuk ke interface VPLS, add name VPLS ya, add name VPLS. Namanya saya kasih nama VPLS, saya kasih nama MKT5 gitu ya, ke Mikrotik 5 ya. Kemudian saya kasih remote-nya, remote pair-nya, yaitu remote pair itu adalah remote ini, remote yang kesini, remote pair-nya. Berarti remote pair-nya adalah kita isikan kemarin kan untuk ID MPLS kita sama OSPF kan sama 5555 ya. Jadi untuk ID MPLS maupun di forwarding MPLS LDP, ID LDP-nya itu kan kita buat sama. Oke ya. Di sini saya kasih berarti ada 5.5.5 pair-nya, kemudian VPLS ID-nya ya, VPLS ID. VPLS ID ini adalah sebagai ID VPLS ya, ID VPLS-nya seperti ID di
ID di VLAN, coba untuk identifikasi ya. Di sini 2 misalkan saya kasih 22 ya, sebenarnya nilainya berapapun boleh lah. Oke ya, ID 2 kasih 22 boleh ya. Kemudian udah kita enter VPLS nya. Di sini ini saya tulis dulu ya, agak bermasalah. Oke ya, kita masuk dulu, kita print dulu. Kita sudah punya ini bahwa ini ya, kita punya nama MPLS, VPLS itu MikroTik 5, MTU-nya ini harusnya diganti ya. Ya udah, MTU-nya maksimal transfer unitnya, coba ini default aja 1500. Kemudian ini remote pair-nya ada 555, VLAN ID-nya dah 2.2 ya. Kemudian VPLS, interface VPLS ini itu harus kita bridge dengan interface lokal. Jadi di sini kita punya virtual interface VPLS ya, VPLS, dan nanti VPLS yang di sini yang komunikasi langsung ke MikroTik 5 itu nanti kita bridging dengan Ether 2 ya. Kita buat bridge dulu ya, ya, interface bridge ya. Kita di sini bridge-nya sudah ada ya, sudah ada satu bridge-nya satu ada untuk MPLS, kita buat bridge ya, add bridge ya, add name kita kasih nama bridge internet itu ya, bridge lokal gitu ya, bridge lokal. Kemudian kita masuk port ya, kita add port. Interface-nya adalah VPLS ya, VPLS bridge-nya adalah, jadi kita VPLS MikroTik 5 kita gabungkan dengan bridge lokal ya. Kemudian kita tambahkan lagi interface ya, interface lokal Ether 1 ya, Ether 1 ya. Di sini kan Ether 2, kita bridge dengan Ether 2, kemudian bridge lokal, kita bridge. Oke, sudah. Kemudian kita tinggal konfigurasi yang ini, yang MikroTik 5. MikroTik 5 konfigurasinya sama ya, MikroTik 5 saya close dulu biar tidak ngepak. Oke, di sini adalah kita masuk interface VPLS, kita add name ya, VPLS nya namanya adalah VPLS to MKT1 gitu ya, MKT1. Kemudian remote pair-nya adalah 1.1.1 yang MikroTik 1. Kemudian ID-nya VPLS ID-nya kita samakan 2 ya, VPLS ID-nya 22 ya, dah seperti itu. Oke, kita print dah ya, oke dah. Kemudian kita tinggal buat bridge, interface bridge ya, kemudian add name, kita beri nama bridge lokal ya, lokal. Kita masuk port, kita hubungkan dulu, ya, kita masukkan ke port ya. Di port di sini kita tambahkan ya, add interface ya, interface VPLS MKT1
kemudian bridge-nya adalah bridge lokal, kemudian add interface interface berarti yang ke lokal adalah ether 2 ya, ether 2, kemudian bridge-nya adalah bridge lokal. Oke, sudah, posisinya sudah kita lihat. Bridge interface print, kita lihat, kita identifikasi dulu interface-nya. Kita sudah ada bridge lokal, ada VPLS to MikroTik, kemudian ada interface MPLS ya, ada MPLS, kemudian ini udah ya. Ini kenapa posisinya silang ya, kita lihat dulu di MikroTik satunya, kita masuk dulu ya. Interface print, VPLS-nya kenapa silang, ataukah di sini MTU-nya harus disesuaikan ya, MTU-nya harus disesuaikan semua interface. Oke. Kenapa tidak mau jalan? Oke ya, kita lihat dulu di interface print. Ini interface printnya adalah MTU-nya semua 1500. Coba di sini saya konfigurasi dulu. Untuk VPLS MTU-nya di sini belum ada ya, belum ada. Coba saya set MTU ya, set MPLS set VPLS interface MTU-nya kita kasih 1508 ya. Coba bigger than L2 MTU. Oke, ini MTU-nya itu, kemudian L2 MTU-nya saya kasih 1600 ya. Ini gak mau. Coba yang di interface-nya. Oke, coba interface yang ke lokalnya dulu ya. Saya konfigurasi MTU-nya, coba MTU-nya set MTU interface set ether 2 MTU. Maksimum transfer unitnya kita naikkan ke 1508, kemudian L2 MTU-nya kita naikkan ke 1600. Mau nggak ya? Coba kita interface print ether 2, kemudian yang VPLS coba bigger than advertise L2 MTU.
Ini kenapa nggak mau jalan ya? VPLS-nya nggak mau jalan. 251 VPLS-nya nggak mau jalan. Ya, ini VPLS-nya masih silang ya, dia tidak mau jalan. Kenapa ini? Apakah MTU-nya yang masalah? Ya, MTU-nya masalah di setiap interface. Coba ya, VPLS coba di sini saya interface VPLS monitor nomor ayo ini ya, ini ada enggak nih? Tidak ada data yang lewat di MPLS-nya. VPLS, VPLS ID, VPLS MAC, remote ya. Ternyata VPLS-nya point to point nggak mau jalan, jadi dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 5 ternyata nggak mau jalan. Ataukah semua VPLS harus diaktifkan di setiap interface? Coba ini nanti coba saya review lagi. Jadi posisinya tadi pengennya adalah di sini ada jalur VPLS ke sini, tetapi ternyata dia tidak mau jalan. Di posisi interface-nya di sini VPLS-nya adalah silang, dia VPLS-nya silang, nggak mau jalan ya. Ataukah dia VPLS-nya itu seperti MPLS, jadi harus diaktifkan di setiap router yang ada ya VPLS-nya. Oke, seperti itu dulu. Nanti untuk masalahnya di mana akan saya cari tahu ya. Ini tadi pengennya adalah kita buat jaringan VPLS ke sini. Contohnya topologinya adalah seperti ini ya. Pengennya adalah seperti ini ya, dia langsung seperti ini. Tapi kenapa tidak mau? Nah, topologinya pengennya adalah seperti ini. Pengennya ada seperti ini sebenarnya ya. Jadi dari sini dia ada tunnel ke sini, tetapi ternyata tidak mau ya. Jadi nanti coba saya cari informasi lagi untuk VPLS, apakah setiap setiap router harus kita konfigurasi VPLS-nya agar semua bisa komunikasi dengan VPLS-nya.
ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Mohon maaf masih ada permasalahan di VPLS-nya tidak mau jalan, ya. VPLS-nya nggak mau jalan. Untuk hari ini sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.